Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Safariah NIM 112. Di sini saya akan presentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Technical Efficiency Soybeans Commodity yang ditulis oleh Alfi Budi Setiawan dan Prasetyo Aribowo pada tahun 2017. Terdapat beberapa hal alasan mengapa peneliti melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah sektor pertanian merupakan sektor penggerak ekonomi. Buktinya, sektor pertanian menyumbang PDB terbesar kedua setelah sektor industri kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah merupakan pemasok pangan nasional. Jawa Tengah menyumbang produksi komoditas pertanian yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu Kabupaten Grobogan merupakan salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan luas Kabupaten Grobogan merupakan luas tiga besar di Jawa Tengah. Jadi Kabupaten Grobogan ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kemudian yang keempat yaitu kedelai merupakan komoditas unggulan Kabupaten Grobogan. Nah, karena hal ini dikarenakan kondisi alam atau topografis di Kabupaten Grobogan ini sesuai dengan kondisi alam yang dibutuhkan oleh kedelai, sehingga kedelai di Kabupaten Grobogan tumbuh sangat subur sekali. Kemudian yang kelima yaitu tingkat produksi kedelai berada di bawah perkiraan, di mana pada awalnya pemerintah memperkirakan bahwa Kabupaten Grobogan ini memiliki panen yang cukup tinggi. Akan tapi kenyataannya di lapangan para petani memanen komoditas kedelai ini masih di bawah perkiraannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu dari segi populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di Kabupaten Grobogan, yaitu berjumlah sekitar 159.884 orang. Nah, sedangkan untuk sampelnya di sini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Nah, sehingga dalam penelitiannya ini terdapat 90 petani atau 90 responden. Nah, responden ini dipilih berdasarkan luas lahan dan apakah lahan yang dikelola itu milik sendiri atau sewa. Kemudian untuk model penelitiannya di sini, peneliti menggunakan model stochastic frontier dari 8 variabel budidaya kedelai. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Grobogan tentang efisiensi teknis komoditas kedelai. Efisiensi usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan. Yang pertama yaitu dari segi efisiensi teknisnya. Nah, di sini nilai efisiensi teknis usaha tani kedelai sebesar 0,961, kurang dari 1. Artinya, usaha tani kedelai secara teknis belum efisien. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah penggunaan input yang berlebihan. Selanjutnya yaitu efisiensi harga. Untuk melihat efisiensi harga pada usaha tani kedelai ini, peneliti melakukan perhitungan nilai net profit margin atau NPM. Nilai total usaha tani kedelai yaitu sebesar 1,743. NPM itu lebih dari 1. Artinya, usaha tani kedelai ini secara harga itu belum efisien. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi efisiensi ekonomi. Hasil perhitungan efisiensi ekonomi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan angka sebesar 1,66. Artinya, usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan belum efisien secara ekonomi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa petani usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan ini belum efisien secara teknis, belum efisien secara harga, dan belum efisien secara ekonomi.
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya adalah penggunaan input. Nah, penggunaan input ini misalnya penggunaan pestisida secara berlebihan, penggunaan obat secara berlebihan, kemudian penggunaan pupuk secara berlebihan. Nah, hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya inefisiensi pada usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan. Pada jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, di penelitian ini membahas secara keseluruhan, baik itu secara efisiensi teknis, baik itu secara efisiensi ekonomi dan efisiensi harga, sehingga para pembaca ini dapat memahami banyak hal tentang efisiensi pada usaha komoditas kedelai ini. Kemudian untuk kekurangannya di sini terdapat beberapa format penulisan yang kurang rapi sehingga para pembaca itu cukup bingung. Kemudian yang kedua yaitu tidak terdapat alur perhitungan pada saat mau melakukan efisiensi teknis, pada saat mau melakukan efisiensi harga, dan pada saat mau menghitung efisiensi ekonomi seperti itu. Harapannya ke depannya peneliti ini dapat melengkapi berapa kekurangan yang ada di jurnal tersebut. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi jurnal yang saya gunakan untuk mereview untuk tugas UAS kuliah IPP ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.